MUVIN Moving Talk. Hai Movin Crowd, ini gue Hening dan sekarang lo lagi nonton video dari Movin Talk. Hai, jadi beberapa hari yang lalu gue baru aja selesai nonton sebuah film Indo yang tayangnya perdana itu 14 Oktober 2021 di Netflix. Judul filmnya adalah A World Without. Dan jujur gue excited banget sih sama film ini karena film ini disutradarai oleh Technia Dinata yang juga menyutradarai film Arisan dan Berbagi Suami yang dua-duanya gue suka. Selain dari sutradara sendiri, gue juga suka jajaran castnya, yaitu jajaran castnya sendiri ada Amanda Rawles, ada Mahizura, ada Asmara Abigail, ada Chico Jericho, Ayushita, Jerome Kurnia, dan masih banyak lagi lainnya. Lalu untuk plotnya sendiri ini, sebetulnya ini bercerita tentang kayak menggambarkan Indonesia setelah pandemi kira-kira bakal kayak gimana. Jadi ini berlatar tahun 2030 dan ketika itu setelah pandemi Indonesia makin susah lah ya karena banyak pencemaran dan lain-lain sehingga orang-orang pada kelimpungan. Dan di tengah-tengah keresahan itu ada sebuah organisasi bernama The Light yang dipimpin oleh Alikan dan Sofia Khan, Alikan Chico Jericho dan Sofia Khan Ayushita. Jadi lewat The Light, Ali dan Sofia Khan ini mau berupaya membentuk generasi muda yang potensial di tengah masa-masa yang gak karuan kayak gitu. Dan susah banget masuk ke The Light. Tapi 3 orang sahabat ini yaitu Salina yang diperankan Amanda Rawles, Ulfah yang diperankan Mahizura, dan Tara yang diperankan oleh Asmara Abigail adalah beberapa dari sedikit orang yang beruntung untuk masuk The Light. Mereka ini 3 orang dengan kepribadian yang beda-beda banget sih, tapi mereka akur. Jadi Salina itu dia tertarik dengan bidang film, editing, dan hal yang sejenis. Lalu Ulfah itu as simple as dia pengen berkeluarga dan punya anak, hidup dengan sakinah mawaddah warahmah. Terus Tara itu tuh dia agak rebel, agak sedikit bandel lah, tapi dia baik dan dia itu punya ketertarikan sama beauty, jadi makeup dan hal-hal yang kayak gitu. Gue ngelihat kalau filmnya A World Without ini potensial banget sih. Secara dari segi cerita ini futuristik dan model kayak gini masih jarang ya kayaknya di perfilman Indonesia. Jadi ya gitu. Lalu untuk sinematografi sendiri, jujur gue suka sih dengan sinematografinya yang memanjakan mata dan gak bikin pusing gitu. Terus untuk acting dari para cast, gue ngerasa oke aja sih. Tapi gue sebenarnya salut banget sama Asmara Abigail karena kan kalau lihat di film-film dia yang sebelum-sebelumnya rata-rata karakter dia kan agak yang fierce atau enggak yang agak creepy gitu. Tapi di sini dia bisa memerankan anak usia menjelang 17 tahun. Oh ya, jadi tadi soal The Light, jadi intinya di cerita film ini kalau anak-anak di situ beranjak ke 17 tahun mereka bakal dinikahin sama pasangan yang dipilihin oleh orang-orang The Light gitu. Terus Ayushita juga actingnya believable sebagai orang yang ambisius dan agak-agak creepy gitu. Untuk plotnya mungkin ya gue ini agak spoiler ya. Gue sebetulnya rada-rada kecewa sih soal pembawaan plotnya. Jadi tuh di awal film ini bakal kayak sampai menjelang akhir film juga kalian pasti masih bingung mau dibawa kemana nih cerita. Sampai akhir pun konklusi yang didapat dari film ini menurut gue
ya nggak membekas gitu di hati penontonnya. Jadi cuman dijelasin kalau The Light itu organisasi yang ternyata nggak sesuci itu. Intinya banyak kontroversi, tapi nggak dijelasin banget sebetulnya The Light itu dibentuk buat apa. Terus kan banyak, selain itu juga cukup banyak plot hole yang ya kalau menurut gue harusnya dijawab, tapi entah kenapa nggak diputuskan untuk nggak dijawab di film ini, seolah-olah mau dibikin sequelnya gitu. Lalu beberapa detail di film ini juga agak mengganggu sih. Jadi kayak misalnya ini kan tahun 2030, tapi name tag pesertanya masih pakai kayak ditempel label Tom and Jerry gitu. Padahal kan even MOS yang MOPDB, PPMPP, penerimaan anak baru yang sekarang name tag-nya aja udah oke banget tuh kan. Ya, sayang aja sih. Padahal gue suka sama film-filmnya Dinata yang sebelumnya. Cuman sorry to say, gue harus taruh film ini di film terbawah, di urutan terbawah dari film Nia Dinata yang dia produksi sejauh ini. Ya cuman hopefully kedepannya filmmaker Indonesia nggak kapok untuk bikin film dengan tema-tema kayak gini, karena sejujurnya sih menarik ya ngelihat perspektif filmmaker tentang Indo di waktu yang akan datang, yang terus model-model yang mirip kayak gini lah. Semoga juga eksekusinya bagus. Jadi kalau menurut gue A World Without ini kayak film yang berpotensi tinggi banget, cuman sayang eksekusinya kurang. Tapi boleh lah kalian coba nonton yang legal ya di Netflix, mendukung perfilman Indonesia. And juga salut sama para cast yang udah dan para kru yang tergabung ya. Oke, that's it. Terima kasih kalian udah nonton film ini. Jangan lupa nonton video ini. Jangan lupa untuk follow sosmednya Moving Talk biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Ada kita punya di IG, di Twitter, dan juga ada akun Spotify, username-nya sama @movingtalk. Terus juga bisa follow sosmed gue sama sosmednya Nandia ya, nanti semuanya ada gue mention di deskripsi. Terus yang terpenting, kalau suka videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video Movie Talk yang terbaru lainnya. Okay, see you on the next video. Makasih ya udah nonton. Bye.